Hati bisa saja sedih dengan kondisi tidak nyaman yang kita alami karena hujan. Namun jangan sampai kesedihan ini menyebabkan kita menjadi marah dengan takdir Allah. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan kata celaan terhadap hujan yang Allah turunkan. Lalu celaan seperti apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ucapan yang meluncur begitu saja dari lisan kita itu berdampak pada pelanggaran larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkadang kita tidak sadar ucapan kita bisa menjadi sebab diri kita tergelincir ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang mengundang ridha Allah yang tidak sempat dia pikirkan, namun Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Sebaliknya, ada hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dia pikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Itu sebabnya ucapan-ucapan yang bernada penyesalan, bahkan terkadang bernada celaan terhadap hujan karena mengganggu aktivitasnya, tanpa kita sadari kita telah terjerumus pada celaan, protes kepada Allah yang menetapkan takdir. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala melarang kita mencela keadaan yang Dia ciptakan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, waktu, padahal akulah pemilik masa, akulah yang mengatur malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Meski dalam hadis ini Allah melarang mencaci masa atau waktu, sebenarnya kasus mencela hujan tidak berbeda dengan mencela waktu. Itu sebabnya para ulama memberikan rincian hukum untuk kasus mencela waktu, hujan, atau semacamnya. Pertama, hanya sebatas memberitakan. Misalnya seseorang mengatakan, sepatu saya rusak karena kehujanan, motor saya mogok karena kehujanan. Kedua, mencela hujan dengan maksud mencela ketetapan dan takdir Allah. Misalnya, seseorang mengatakan, ini hujan, ngapain turun? Bikin tambah macet aja. Atau ucapan, menyebalkan, hujan terus. Atau ucapan misalnya, pagi-pagi sudah hujan. Celaan semacam ini termasuk perbuatan dosa, karena hakikatnya dia mencela Allah. Pemirsa Khazanah, Sahal bin Sa'ad menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Turunnya hujan, kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. Sebelum turun hujan atau terkadang bersamaan dengan turunnya, gelegar petir seringkali terdengar menyentak hati. Dan tak sedikit hal ini menimbulkan ketakutan. Dalam situasi semacam ini seringkali orang lupa atau tidak tahu doa apa yang harus dibaca, sehingga seringkali orang spontan mengucapkan istighfar. Mengapa dalam suasana seperti ini harus beristighfar? Mestinya bukan istighfar yang harus dibaca. Justru kita hendaknya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Sang Pencipta. Di saat kita terheran karena melihat fenomena alam yang mengerikan, kita memuji Allah yang telah menciptakannya. Itu sebabnya Nabi SAW mengajarkan pada kita doa yang hendaknya dibaca ketika petir menggelegar. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat, petir itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dari Amir dari ayahnya Abdullah bin Zubair,
Apabila beliau mendengar petir, beliau berhenti bicara, lalu membaca doa, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Kemudian beliau mengatakan, sungguh ini adalah ancaman keras bagi penduduk bumi. Al-Muwatta' Malik. Saat hujan mulai turun, saat itulah kita dianjurkan untuk membaca doa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW membaca, Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, turun sangat lebat, sehingga menimbulkan kekhawatiran, ketakutan akan terjadi musibah, maka saat itu pula kita dianjurkan berdoa, berharap agar hujan yang Allah turunkan menjadi hujan yang mendatangkan berkah, dan bukan hujan pengantar musibah. Berdoa memohon agar hujan dialihkan ke daerah lain agar lebih bermanfaat. Di Madinah pernah terjadi hujan 1 pekan berturut-turut, hingga banyak tanaman yang rusak dan binatang kebanjiran. Para sahabat meminta pada Nabi SAW supaya berdoa agar cuaca kembali menjadi cerah. Akhirnya Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal zirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya hujan, ketika angin kencang pun Rasulullah SAW menganjurkan agar banyak berdoa. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila ada angin bertiup, Nabi SAW membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang dibawa angin ini, dan kebaikan angin ini diutus. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang dibawa angin ini, dan keburukan angin ini diutus. Hadis riwayat Muslim. Kesempatan berdoa di musim hujan tak hanya terjadi ketika hujan saja. Setelah hujan pun menjadi waktu yang baik untuk ibadah. Doa ini menggambarkan rasa syukur kita kepada Allah atas hujan yang telah Allah turunkan. Karena itu, doa ini menjadi lambang ketauhidan seseorang kepada Allah. Lalu apa yang harus dibaca setelah hujan? Rasul SAW mengajarkan agar membaca Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Zaid bin Khalid al-Juhani menuturkan, Nabi SAW melakukan sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam harinya. Tatkala hendak pergi, beliau menghadap ke jamaah lalu bersabda, apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada pagi hari, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan Mutirna binau kadza wa kadza, kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan ini, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman pada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang yang membaca doa ini ketika usai hujan.
Karena doa ini melambangkan rasa syukur kepada Allah dan menyandarkan nikmat kepada Allah. Inilah bukti bahwa dia adalah orang yang mengagungkan Allah. Pemirsa Khazanah, dalam Al-Quran, Allah menyebut hujan sebagai sesuatu yang diberkahi. Kami turunkan dari langit air yang berkah, banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Lalu bagaimana kita menjemput berkah air hujan? Di antara bentuk mengambil berkah yang disyariatkan adalah dengan cara menghujankan sebagian anggota tubuh kita. Mengapa ini diizinkan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyingkap bajunya, lalu beliau guyurkan badannya dengan hujan. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan demikian? Rasulullah SAW menjawab, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini bahwa makna hadis ini adalah hujan itu rahmat. Rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi SAW bertabarruk mengambil berkah darinya. Lalu, kapan dianjurkan menjemput berkah air hujan ini? Dalam hal ini, Imam An-Nawawi menjelaskan, dalam hadis ini terdapat dalil yang mendukung pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang anjuran menyingkap bagian badan selain aurat pada awal turunnya hujan agar bisa terguyur air hujan. Praktek menjemput berkah ketika turun hujan juga dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ketika hujan turun, Ibnu Abbas menyuruh pembantunya untuk mengeluarkan barang-barangnya agar terkena hujan. Ibnu Abi Mulaikah menuturkan dari Ibnu Abbas, apabila turun hujan beliau mengatakan, wahai jariyah, keluarkanlah pelanaku juga bajuku. Lalu beliau membaca ayat, dan kami menurunkan dari langit air yang penuh barokah, banyak manfaatnya. Al-Quran Surah Qaf ayat 9. Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Pemirsa Khazanah, kebiasaan Nabi SAW, beliau sangat takut ketika melihat mendung yang sangat gelap. Karena kehadiran mendung gelap merupakan permulaan azab yang Allah berikan kepada umat-umat di masa silam, sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW apabila melihat awan gelap di ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya meskipun dalam sholat. Lalu beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Apabila turun hujan, beliau membaca, Allahumma sayyiban hani'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengapa Nabi SAW meninggalkan semua aktivitasnya? Karena beliau takut, beliau keluar masuk rumah sambil berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan awan itu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Nabi SAW melihat mendung gelap di langit, beliau tidak tenang, keluar masuk, dan wajahnya berubah. Ketika hujan turun baru beliau merasa bahagia. Aisyah pun bertanya kepada beliau apa sebabnya. Nabi SAW menjawab, saya tidak tahu ini mendung seperti apa. Bisa jadi ini seperti yang disampaikan kaum Ad. Tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk berdoa saat hujan tiba? Karena kita tidak tahu setiap kali hujan turun yang biasanya diawali dengan munculnya mendung tebal itu rahmat atau azab.
Hadis Nabi SAW ini sekaligus menegaskan pada kita bahwa mendung tak selalu pertanda akan turun hujan. Bahkan untuk memastikan bahwa hal itu akan turun hujan merupakan perkara yang dilarang dalam syariat agama. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, di negeri tropis yang banyak turun hujan, kita justru mengabaikan satu hal, bahwa tidak ada yang mengetahui waktu datangnya hujan, kecuali hanya Allah. Dan hujan merupakan salah satu di antara ilmu gaib yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Jika memang hujan adalah masalah gaib, lalu bagaimana dengan ilmu perakiraan cuaca? Perakiraan cuaca bukan ilmu pasti, tapi hanya perkiraan saja berdasarkan tanda-tanda alam. Faktanya, prediksi dan perkiraan yang sudah dicanangkan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memastikan prediksi dari perakiraan cuaca. Hujan diturunkan Allah pada manusia, maka tidak pantas bagi manusia untuk menisbatkan hujan pada selainnya.